Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Nuryadi sebagai dosen program studi Teknik Informatika Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi ilmu mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu jaringan komputer. Nah, sharing ilmu yang saya lakukan melalui video ini mengacu pada RPS dan sebagai bukti pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran sertifikasi dosen 2021. Capaian pembelajar lulusan atau CPL. Nah, targetnya pertama memiliki pengetahuan perangkat keras jaringan dan piranti perangkat lunak serta pengetahuan yang berkaitan dengan penerapan dan penggunaan teknologi sistem tertanam. Kemudian yang kedua, mampu mendesain, mengembangkan, dan melakukan tes pada komputer atau sistem berbasis komputer. Kemudian yang ketiga, mampu mengidentifikasi data pada jaringan, konfigurasi jaringan, permasalahan jaringan, dan pemodelan jaringan. Yang keempat, mampu memecahkan masalah dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian, terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil secara mandiri. Kemudian poin yang kelima, mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya. Yang terakhir, memiliki kemampuan untuk mengembangkan perancangan jaringan dan perangkat keras dalam organisasi. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah jaringan komputer atau CPMK. Targetnya yang pertama, mampu menjelaskan dan memahami perangkat pembentuk jaringan, membuat media transmisi jaringan kabel UTP. Kemudian yang kedua, mampu memahami konsep jaringan komputer dan konsep keamanan pada jaringan komputer. Yang ketiga, merancang pengalamatan jaringan IP versi 4 dan subnetting. Kemudian yang kelima, memahami fungsi dasar perangkat router dan memahami konsep routing serta mengimplementasikannya pada suatu jaringan. Yang keenam, mampu memahami tentang konsep dari 7-layer OSI. Kemudian yang ketujuh, mampu memahami fungsi dari perangkat switch serta menguasai konfigurasi dasar pada Cisco IOS. Yang kedelapan, mampu memahami dan mengenali jenis-jenis topologi dalam jaringan dan membangun jaringan. Selanjutnya, sub-CPMK. Poin pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan tentang jaringan komputer dan konsep keamanan pada jaringan komputer. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan membedakan tentang perangkat-perangkat pembentuk jaringan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis media transmisi jaringan berupa kabel UTP serta mengikuti prosedur pembuatan kabel UTP. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan menjabarkan perhitungan IP address dan subnetting. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan tentang jenis-jenis topologi jaringan. Yang keenam, mahasiswa mampu membangun jaringan komputer. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menguraikan dan mensimulasikan konfigurasi dasar dari perangkat switch berbasis Cisco. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan fungsi router, mampu mensimulasikan konfigurasi router berbasis Cisco. Kemudian yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dari 7-layer OSI dan menguraikan proses pengiriman data dalam jaringan komputer. Yang ke-10, mahasiswa mampu mensimulasikan konfigurasi dasar pada jaringan komputer menggunakan Cisco Packet Tracer. Kemudian, yang ke-11, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai mekanisme dasar dalam proses routing. Yang ke-12, mahasiswa mampu mensimulasikan sebuah jaringan sederhana beserta konfigurasi yang dibutuhkan dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah jaringan komputer. Nah, di sini bertujuan agar mahasiswa belajar mengenal definisi jaringan, perkembangan jaringan saat ini, kemudian kegunaan dan manfaat jaringan pada kehidupan sehari-hari. Mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan suatu topologi jaringan menggunakan perangkat berbasis Cisco. Dari lingkup keseluruhan, kita masuk ke materi pembelajaran. Di sini ada 9 poin.
yaitu kita belajar tentang jaringan komputer, IP address, perangkat jaringan, instalasi media transmisi jaringan, topologi jaringan, switching, routing dan routing fundamental, kemudian 7 layer OC, yang terakhir pembuatan sebuah jaringan. Selanjutnya ke bobot penilaian. Nah, bobot penilaian dibagi atas 4 bagian, yaitu yang pertama persensi atau absen 25%, kemudian tugas 25%, kemudian UTS 25%, kemudian UAS adalah 30%. Nah, dari yang saya sampaikan tadi, sekarang kita masuk ke rencana pembelajaran semester atau rangkuman RPS. Di sini dibuat sebuah rangkuman atau tabel yang isinya itu ada tabel penilaian, ada materi pembelajaran, kemudian ada kemampuan akhir tiap tahapan belajar. Nah, di sini ada poin pembelajaran secara luring atau daring. Di pertemuan pertama, di sini membahas tentang pengertian pengetahuan tentang jaringan komputer, kemudian pengertian keamanan jaringan komputer, yang dimana kemampuan akhir tiap tahapan belajar. Nah, di sini mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan tentang jaringan komputer dan konsep keamanan pada jaringan komputer. Kemudian di pertemuan kedua di sini membahas tentang IP address, kelas IP address, dan subnetting. Nah, di sini untuk kemampuan akhir tiap tahapan belajar, mahasiswa mampu menjelaskan dan menjabarkan serta menghitung IP address dan subnetting. Kemudian pertemuan ketiga, keempat, dan selanjutnya sampai pertemuan 14, mahasiswa mampu mensimulasikan sebuah jaringan sederhana beserta konfigurasi yang dibutuhkan dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Selanjutnya, saya akan menampilkan sebuah video yang menggunakan media Zoom pada pertemuan pertama. Pertemuan pertama langsung aja kita ngebahas tentang apa sih jaringan komputer gitu ya. Ada yang tahu jaringan komputer itu apa? Mungkin teman-teman ada yang kerja di bidang itu seperti IT atau technical support gitu. Ya, saya sedikit kasih penjelasan atau penjabaran ya. Jaringan komputer itu sendiri adalah hubungan dua buah device atau lebih yang digunakan untuk berkomunikasi di antara device tersebut. Maksudnya itu device di sini itu adalah perangkat-perangkat seperti komputer, laptop, gadget handphone, ataupun perangkat lainnya ya. Ini ada contoh gambar skema yang dimana di sini ada 2 komputer, 1 laptop, dan 1 tab. Nah, di sini ada perangkat yang namanya switch, yang di tengah-tengah ini yang media penghubung ya, media penghubung kabel. Dan kemudian ada perangkat wireless yang biasa disebut access point atau hotspot seperti itu. Jadi ini adalah contoh gambaran perangkat yang dimana bisa saling berkomunikasi atau terhubung dengan jaringan ya. Seperti ini contohnya. Kemudian saya akan lanjut. Nah, di sini dalam membangun sebuah jaringan komputer itu diperlukan sebuah media transmisi, baik menggunakan kabel maupun menggunakan wireless. Maksudnya di sini, jadi kalau untuk perangkat-perangkat seperti komputer atau PC ya, itu menggunakan kabel, kemudian yang menggunakan wireless itu seperti laptop dan handphone, seperti itu ya. Kalau maksudnya wireless itu tanpa kabel, kemudian kalau kabel ya seperti yang kalian lihat di sini itu ada kayak semacam garis ini penghubung ya, kabel penghubung dari perangkat switch ke perangkat komputer seperti itu. Nah, di sini ada contoh perangkat-perangkat end device atau perangkat jaringan yang dimana ini ada perangkat kabel. Kabel jaringan itu atau kabel data itu seperti ini bentuknya. Kemudian ini ada contoh kabel fiber optik yang biasa digunakan layanan ISP atau Internet Service Provider. Itu menggunakan kabel fiber optik seperti IndiHome, terus Biznet, First Media, dan lain-lain seperti itu. Biasanya mereka menggunakan kabel ini untuk kasih pelayanan ke customer atau user. Nanti di
ujung kabel ini nanti ada konektor yang dimana nanti dicolokkan ke perangkat namanya modem atau router. Ini biasanya modemnya itu seperti ini ya bentuknya, ada kotak dan ada antenanya. Ini bisa berupa modem, router ataupun wireless seperti itu. Kalau ini ada perangkat namanya NIC card, ini biasa dipasang di komputer ya. Tapi kebanyakan komputer ketika kita beli komputer itu di onboardnya sudah ada port LAN. Ini namanya port LAN, maksudnya network interface card. Ini lebih ke perangkat tambahan ya. Ketika kalian butuh 2 port LAN, biasanya itu kan dipakai untuk konfigurasi atau setting-setting perangkat-perangkat server ya, seperti itu. Ini portnya seperti ini, namanya port LAN. Konektornya itu namanya RJ45 dan kabelnya itu biasa menggunakan kabel data UTP atau UTP. Nah, ini kabel data itu seperti ini ya. Ada satu kabel, di dalamnya itu ada beberapa 8 warna di sini. Ini ada putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, terus putih coklat-coklat, biasanya seperti itu. Kalau yang di bawah ini lebih ke kabel koaksial ya. Ini biasanya dipakai untuk kabel-kabel jaringan seperti CCTV, terus antena itu menggunakan kabel koaksial ya. Ini buat antena. Kemudian untuk urutan kabel, maksudnya di sini ada tipe ya, tipe urutan kabel ketika kalian memasang konektor itu ada urutan strike dan crossover. Bisa dilihat di sini. Nah, ini untuk pembuatan kabel strike dan cross ya, biasanya ada seperti ini. Strike itu urutan ujung konektornya itu sama, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat ini sama. Kalau cross biasanya yang ujung port keduanya itu urutannya beda, jadi disilang seperti ini. Ujungnya itu putih hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, terus putih coklat seperti ini. Kemudian saya lanjut ke materi. Ini lebih ke contoh kabel, itu ada tipe-tipenya, misalnya ada kabel UTP Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6e seperti itu. Untuk media jaringan seperti ini gambar contohnya koneksinya. Dan ini untuk tipe kabel lain seperti STP biasanya ada isolator di sini. Ada isolator atau pelindung plastik ya. Contohnya, nah ini untuk tipe dan kecepatan kabelnya ya. Biasanya kalau untuk tipe Cat5e atau Cat3 itu bandwidth-nya kecepatan 10 Mbps dan panjang maksimalnya itu 100. Ini bisa kalian pelajari dan dibaca. Nah, kemudian kita membahas media jaringan wireless ya, seperti Wi-Fi, Bluetooth, WiMAX atau infrared seperti itu. Kalau Wi-Fi udah umum ya, udah umum dipakai di gadget-gadget atau laptop, udah pernah, mungkin kebanyakan udah pernah pakai. Bluetooth juga. WiMAX ini lebih ke ini ya, perangkat parabola. Ini TV kabel ya, yang perangkat masih menggunakan satelit ya, WiMAX ini. Nah, untuk wireless sendiri ada tipe-tipenya. Ini lebih ke chipset ya, ada tipe A, B, G, terus ada N. Nah, yang terakhir ini biasanya perangkat-perangkat yang terbaru itu ada lagi tipe AC. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Untuk media transmisi atau pengkabelan jaringan. Pak. Silahkan. Kalau radio berarti pakai sinyalnya apa ya, Pak? Radio, maksudnya radio apa nih? Kayak radio yang sering kita dengar. Oh, ya. Itu sinyalnya mereka sama. Jadi perbedaannya itu hanya di jalurnya, jalur frekuensi. Jadi ada namanya jalur frekuensi ya. Kalau radio punya jalur sendiri, terus untuk wireless ada jalurnya sendiri, pesawat pun juga ada jalurnya sendiri. Itu lebih ke namanya jalur frekuensi. Misalnya di kita itu mau
pemakaian di jalur internet itu biasanya menggunakan kan jalur frekuensi gigahertz-nya itu ada 24 sama 5 GHz. Kemudian kalau radio itu beda frekuensi, dia lebih ke frekuensi terendah ya. Beda lagi pesawat, pesawat juga punya jalur sendiri, dia lebih ke jalur ya, frekuensi gitu sinyalnya. Handphone juga sama. Handphone itu juga punya frekuensi sendiri gitu. Jadi yang membedakan itu. Berarti nggak termasuk di PAN, LAN, MAN, atau WAN ya? Oh enggak masuk di situ. Tapi untuk konfigurasi towernya kan biasanya kan kalau radio itu kan berdiri sendiri. Dia hanya cuma punya satu tower yang dimana itu pemancar ya, pemancar jaringannya. Pemancar supaya perangkat-perangkat seperti radio di luar sana itu nangkep sinyalnya gitu. Jadi dia berdiri sendiri kalau radio, kecuali kalau jaringan ya. Kalau jaringan itu lebih ke di beberapa titik ada pasti tower-towernya seperti itu. Kayak jaringan handphone, jaringan internet, atau jaringan-jaringan lainnya gitu. Jenis-jenis jaringan. Nah, di sini ada jenis-jenis jaringan ya. Yang dimana itu ada PAN. PAN di sini lebih ke perangkat ke perangkat atau peer-to-peer ya. Laptop ke laptop, handphone ke handphone seperti itu. Kalau LAN ini jangkauannya berarti ke satu gedung ya, satu kantor atau satu kampus gitu, itu LAN. Kemudian MAN ini lebih ke beberapa gedung. Kalau WAN ini udah bisa dibilang antar provinsi, antar negara. Ini lebih ke jarak jangkauan ya. Kemudian saya lanjut. Nah, di sini ada tabelnya. PAN itu lebih ke jarak kabelnya itu berapa meternya itu udah tertulis di sini. Nah, ini untuk LAN sekitar 1000, kemudian RT RW, pernah dengarkan jaringan RT RW net itu satu RT atau satu RW, kemudian untuk kampus bisa jangkauannya 10.000. Kemudian ada antar kota itu MAN ya. Kalau selintas negara itu WAN. Kalau global seluruh dunia itu internet. Penghubung internet antar provinsi, antar negara itu kira-kira menggunakan apa medianya? Ataukah satelit, ataukah kabel, ataukah wireless? Ada yang tahu? Hubungan Kabel, Pak. kabel ya. Jadi koneksi antar negara misalnya dari sini ke Singapura, ke Malaysia, atau ke apa namanya, ke luar negeri manapun itu menggunakan medianya kabel ya. Jalurnya lewat mana? Jadi jalurnya itu lewat bawah laut global ya. Nah ini dia. Kan kita di Indonesia. Nah ini contoh ke jalur-jalur kabelnya seperti ini ya. Ini kebanyakan orang juga nggak tahu. Mungkin ada pemikirannya, oh lewat satelit nih internetnya gitu. Ya jadi sebenarnya interkoneksi kita itu menggunakan jalur kabel gitu. Seperti ini untuk informasi internet ya. Ini kebanyakan orang juga nggak tahu. Ini kabel-kabelnya melintas seperti ini. Ini lewat bawah laut ya. Nah ini dia, ini kabelnya segede ini nih, segelondongan gini. Oke, saya lanjut. Nah dari segi keuntungan atau manfaat jaringan komputer itu kan bisa kita lihat, itu bisa buat pembelajaran, presentasi, kerja, bermain games, dan lain-lain. Untuk cari-cari informasi. Kemudian dari segi keamanan ya di sini ya, biasanya ada ancaman ketika kita punya aktivitas di dunia maya seperti internet gitu. Setidaknya perangkat kita itu minimal ada antivirusnya ya, karena kan biasanya ada serangan-serangan seperti virus, worm, trojan, spyware, dan lain-lain, bahkan serangan hacker. Nanti data kita bisa dicuri ya, seperti itu. Minimal tuh kalian bisa pasang antivirus atau anti spyware. Ada mau ditanya nggak tentang jaringan komputer? Mau nanya, Pak, Boleh, silahkan. misalkan pakai VPN, itu terjamin aman nggak sih, Pak? VPN Kalau di itu, handphone atau di laptop kita gitu. VPN tergantung VPN-nya itu dipakai buat apa dulu gitu. Ya kalau kamu install VPN, intinya yang kamu install
misalnya fitur atau fasilitas yang ada di Play Store atau dimanapun itu menurut saya nggak menjamin aman gitu. Karena kita sebenarnya nggak tahu asal usulnya gitu. Beda cerita ketika kalian dapat IP VPN atau akses VPN itu dari kantor tempat kerja atau memang dibuat sendiri, itu lebih aman gitu. Tapi kalau yang misalkan dari kantor itu dari lebih kantor, aman Pak kalau misalkan dari kantor. ya kalau dari kantor itu lebih aman karena itu jalur, ibaratnya itu jalurnya pribadinya kantor gitu, itu lebih aman daripada yang di Play Store gitu. Kalau yang di Play Store biasanya kan ada permintaan regis ya atau daftar. Nah, itu takutnya data kalian yang diambil mereka gitu, itu kebocoran informasi gitu. Ya udah Pak, makasih ya Pak. Oke, yang lain ada yang mau tanya? Seperti ini ya tampilannya. Jadi nanti kita membuat sebuah jaringan atau membuat koneksi jaringan yang dimana nanti kita bisa menggunakan aplikasi ini. Ini Cisco Packet Tracer ya, yang biasa orang pakai untuk praktikum atau membuat sebuah jaringan. Ini seperti real ya, nanti saya contohkan. Nah, contohnya nanti kita akan membuat sebuah jaringan LAN yang dimana kita membutuhkan beberapa komputer dan beberapa laptop. Ya, nanti contohnya seperti ini, tinggal diklik aja, tinggal di drag, ditarik ke halaman kerjanya, dan kita butuh namanya satu perangkat switch. Tinggal tarik aja, taruh di sini, dan kita butuh wireless ya atau access point, karena di sini ada beberapa laptop. Nah, seperti ini. Kemudian yang komputer ini kita nanti akan menggunakan medianya itu kabel. Tinggal diklik aja, tarik, sama semuanya. Ini ke perangkat wireless atau access point. Kemudian laptopnya itu di sini kan masih menggunakan port LAN ya, kita ganti menggunakan wireless atau yang menggunakan antena. Ini ditarik aja, dibuang, dan ganti wireless. Dinyalakan lagi, di close. Nah, nanti akan terlihat seperti ini ya, ada gelombang sinyal yang dimana itu ada perangkat laptop dan akses point wirelessnya. Ini dimatikan dulu, kemudian dibuang, ganti yang antena. Dinyalakan lagi, close. Sama ini juga, dimatikan dulu laptopnya, kemudian dibuang, ganti yang menggunakan antena. Nah, nanti gambarannya seperti ini ya. Nah, seperti ini udah dinamakan jaringan komputer. Tinggal satu perangkat lagi, biasanya itu modem ya. Modem internet. Modem ini sumber internetnya ya, dari ISP atau Internet Service Provider, tinggal tarik kabel ke switch. Nah, ini contoh gambar sebuah jaringan LAN ya, Local Area Network. Anggaplah ini di satu gedung, komputer satu ini ada di lantai 3, komputer 2 ini ada di lantai 2, dan komputer satunya ada di lantai 1. Gitu. Ini kabelnya biasanya kan lewat di celah-celah tembok ya, atau di plafon, biasanya nggak kelihatan. Intinya untuk skema jaringannya itu seperti ini. Ada satu modem, yang dimana ada switch yang dipakai untuk menyebarkan sebuah jaringan. Gambar switch sendiri kayak seperti ini. Nah, ini perangkat switch itu seperti ini ya, banyak portnya.
Jadi setiap komputer tadi terhubung ke sini semua kabelnya. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanya nggak? Jadi nanti tugas kalian itu cari aplikasi Cisco Packet Tracer dan diinstal di laptop masing-masing ya. Untuk hal lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Pak, mau tanya, Boleh, silakan. kalau yang di kantor-kantor gitu, kalau yang work from home gitu, itu pakai apa ya, Pak? Jaringannya dari rumah ke kantor gitu, kan kadang disuruh bawa laptop, tapi bisa terhubung ke kerjaan kantor gitu, Pak. Oh, saya mau kasih contoh. Bentar. Itu menggunakan media jaringan ya. Jaringan seperti saya biasanya kan ngerjain kerjaan kantor itu dari rumah. Jadi saya ada, nah di sini peran saya juga sebagai IT ya. Sebagai IT yang dimana saya kerja dari rumah pun bisa gitu. Jadi saya selalu monitoring kerjaan-kerjaan di kantor itu dari rumah. Ini kan saya posisi di rumah seperti ini. Saya mau kerja, jadi di kantor itu ada namanya komputer yang standby yang nggak pernah mati ya. Jadi bisa saya remote. Nah, seperti ini. Saya bisa nge-remote dan bisa kerja dari rumah. Jadi saya mengendalikan komputer kantor itu dari rumah gitu. Jadi menggunakan fasilitas remote desktop. Nah, ini yang saya remote ini adalah komputer kantor ya, yang dimana itu sebagai server finance ya, orang keuangan, orang-orang akunting. Nah, hari ini ada beberapa yang mereka akses nih. Ini beberapa user yang menggunakan server ini gitu, jadi remote gitu. Ini contoh salah satu. Kemudian saya biasa menggunakan, kalau enggak via remote itu, TeamViewer, pernah dengar? Atau AnyDesk. AnyDesk saya lebih suka karena dia lebih stabil dan menggunakan jaringannya itu enggak berat gitu. Untuk koneksinya juga stabil. Nah, ini saya punya beberapa list user saya, yang dimana ini komputer-komputer user ya. Jadi saya bisa pantau mereka itu sedang ngerjain apa sih gitu, bisa dari rumah. Ini list user saya ini.